penilaian angka. Yang sebagian besar masih di bawah tanah. Diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Jadi tempat lahirnya ya. Nah, tempat lahirnya ini yang menemukan Saint Helena. Saint Helena ini penyembah Zeus sebelum dia nyembah Yesus. Nah, kalau kita ke FIRM, Fellowship of Israel Related Ministries, ini dari Departemen Israel, dan ini dia ngomongin soal tempat meninggalnya. Kan tadi tempat lahirnya. Nah, ini tempat meninggalnya. Habis itu, sebentar ya. Nah, nih. Saya translate ya. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus, Helena lagi nih Bang, datang mencari tempat itu. Hasilnya ia memerintahkan pembangunan gereja di sekitar lokasi ini. Meskipun ada banyak perdebatan tentang misi dan tujuannya, gereja bergaya Bizantium di abad keempat yang umum dibangun di sini dalam bentuk salib. Jadi tempat lahirnya Saint Helena abad 4, tempat meninggalnya Saint Helena abad keempat. Habis itu kita ke CERC, Catholic Education Resource Center. Ini Bang Rosrum tahu nih pasti, Catholic Education Resource Center, CERC. Nah, di sini dia membahas Saint Helena sering digambarkan sedang memegang salib karena tradisi mengatakan bahwa ia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Sebelum membahas lebih jauh, beberapa informasi latar belakang diperlukan. Nah, ini lukisan Saint Helena. Nah, jadi di sini diceritakan, ini panjang, agak panjang. Jadi di abad keempat Bang, Saint Helena ini dia yang melegalkan ajaran Abang Kristen di tahun 312. Dia juga yang menemukan tempat lahir Yesus. Dia juga yang menemukan tempat meninggal Yesus. Dan kebetulan sekali begitu sebelum dia meninggal, kitab Abang keluar kodeks tertuanya, yaitu Sinaiticus dan Vaticanus. Nah, jadi kan kita tadi membahas soal Islam dan Kristen, yang mana yang pagan. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, selama Bible abad 1, abad 2, abad 3 nggak ada, berarti Abang ini datang dari Saint Helena dan Konstantin, yang notabene-nya sebelum mereka beragama Kristen, mereka adalah pagan. Begitu Abangku. Kalau ada data pembantahnya atau ada ininya, tanggapannya silakan. Ya itu kan tulisan Bangnya. Jadi saya saya tetap data saya A1 yaitu kitab suci. Ya, data A1 itu adalah menurut saya data primer yang tidak bisa dibantah. Boleh saja nanti orang lain juga mencatat begini, mencatat begitu, karena orang banyak kan juga melakukan penelitian tapi tidak tahu penelitiannya seperti apa. Jadi tetap saya tolak data itu Bang. Kenapa saya tolak? Karena memang data yang saya percaya adalah data primer. Data primer itu apa? Yaitu kitab suci itu sendiri. Kan Bible-nya abad keempat Bang. Gimana bro? Kan Bible-nya, Gospel-nya, perjanjian barunya onwards kan abad keempat Abangku. Iya, makanya tetap maksud saya, apapun tulisan itu, kalau itu bukan tulisan yang betul-betul berbasis dengan kitab suci, saya tetap tidak terima. Oke. Saya mungkin juga sama dengan Abang juga kan, kalau ada data di luar Quran, apa Abang percaya juga? Lihat dulu datanya dari mana. Nah, ini saya punya data Bang. Abang percaya nggak data ini kan gitu? Oke, silakan. Ini data tentang Islam, ya kan? Nah, ini bukunya. Saya kira Abang pasti tidak percaya buku ini, gitu kan? Coba. Tapi nggak tahu. Coba dulu ya, bentar ya. Ini Bang. Ini penulisnya bukan orang Kristen, tapi Islam. Namanya Dr. Amin Riyad La'ribi, ahli sejarah. Ini Bang ya. Ya, saya tahu tuh bukunya. Bukan buku ditulis siapa, tapi orang Islam nih, ya. Saya tahu bukunya. Coba Bang dicek. Saya tahu bukunya. Nih, tulisannya adalah Nabi Muhammad menurut Zoroaster. Yes. Menguak nubuat tentang Nabi akhir zaman dalam kitab suci agama Samoa kuno Persia. Nah, di sini Bang, cuma kalau kita baca lebar begini, panjang begini, ya kan, lama waktunya. Tetapi di sini Bang, Zoroaster itu apa? Nih coba ya. Zoroastrianism adalah salah satu agama Persia yang paling terkenal dan penting dibahas dalam studi perbandingan agama.
peradaban Persia yang besar telah menerapkan Zoroastrisme selama 1000 tahun, dan agama ini dikaitkan dengan seorang pria bernama Zarathustra, di mana orang-orang Majusi dan ulama mereka serta kelompok Zarathustra. Iya, cendekiawan dan sejarawan Muslim ya dan Barat menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi yang membawa ajaran tauhid dan monoteisme. Dari sini Bang, bahwa Zarathustra inilah yang mengajarkan tauhid dan monoteisme. Ternyata kalau di sini saja kita lihat nih, ini sudah berbeda dengan Quran. Karena Quran yang mengajarkan tauhid kan Nabi Muhammad Nabi Muhammad. Tapi di sini dikatakan seorang nabi yang membawa ajaran tauhid itu adalah Zarathustra. Dan ini oleh karena subjek Zoroastrianisme. Enggak, Zarathustra itu nama Tuhan, Bang. Zarathustra itu nama Tuhan. Coba Bang dilihat lagi ya. Selama 1000 tahun agama ini dengan seorang pria bernama, masa Tuhan pria Bang? Gimana sih Bang? Oh iya, nama-namanya Zarathustra dan ulama mereka serta kelompok cendekiawan dan sejarawan Muslim Barat menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi tuh. Ya, yang membawa ajaran tauhid dan monoteisme. Jadi ternyata ajaran tauhid itu bukan ajarannya Nabi Muhammad, tapi ajarannya ini. Ini gimana nih Bang? Apa Bang terima data ini? Oke, boleh saya bantah Bang? Silakan Bang, silakan. Kan gini kan kalau diskusi kan gini Bang, abang buka data yang agak menyerang, habis itu saya buka data yang membantah, betul nggak? Silakan Bang, silakan. Boleh ya? Boleh. Boleh Bang. Oke. Soal Islam itu Zoroaster atau bukan? Jadi kalau kita buka datanya, ini dari Springer's Nature Link. Ini ada paper di sini, bisa di-download PDF-nya. From Polytheism to Monotheism, Zoroaster and Some Economics Theory. Jadi di sini ada paper, isinya abstract. Ini bacaannya panjang banget. Tapi kalau di sini saya search aja ya, karena papernya panjang banget nih. Iya Bang, sama iya, dia udah kayak buku juga. Sebentar ya. Saya buka aja, bentar. Nih, ini papernya. Nih ya, ini yang tadi ya. From Polytheist to Monotheist, Zoroaster and Some Economic Theory. Ini yang tadi abang bilang, Nabi Zoroaster itu dikredit first monotheist religion dan seterusnya. Tapi ada poin-poin di paper ini yang perlu saya tunjukin ke abang. Nih, saya translate. Era kekaisaran meredup pada jatuhnya kekaisaran Sasani ke tangan penaklukan Muslim pada abad ke-7 Masehi. Sejak saat itu, dalam panjangnya masa penindasan dan kemunduran hingga hari ini. Jadi agama Zoroaster ini, dia itu justru Islam yang menghancurkan atau menghabisi. Karena dia Sasanian dan Iran. Nah, tapi kalau kita bisa lihat, apa sih apa sih isinya agama Zoroaster ini? Sehubungan dengan tanaman dan hewan yang sangat kontras dengan agama lain yang penuh dengan aturan kesucian seperti Yudaisme dan Islam. Zoroatrisme secara umum tidak memiliki larangan makanan. Nah, jadi kalau ajaran yang nggak ada larangan-larangan makanannya, nah itu berarti dari sini, dari Zoroaster. Habis itu dari sini juga, nah nih. Berarti oten ya, ada larangan makanannya. Udah, jangan gitu. Untuk mengukuhkan doktrin teologis dan etisnya, Zoroaster mempertahankan tetapi sekaligus mereformasi observasi tradisional. Pertama, ritual harian besar atau yang namanya yasna dipastikan sebagai fundamental, tetapi meskipun masih berpusat pada persembahan kepada air dan api, sekarang didedikasikan kepada ini nama Tuhannya, Ahura Mazda, dan 6 Amenas Pentas ini artinya Tuhan kecil. Jadi ada Tuhan besar, habis itu ada Tuhan kecil. Jadi agak lain kalau abang bilang Zoroaster itu monoteis, karena monoteis itu Tuhannya satu. Sementara mereka itu Tuhannya ada 7. Satu Tuhan besar, habis itu ada 6 Tuhan kecil. Habis itu mereka juga kenal yang namanya priest.
Priest itu apa ya? Zoroastrian priest. Pendeta Zoroaster. Jadi mereka juga kenal yang namanya pendeta. Jadi di Zoroaster ini memang ada pendeta-pendetanya. Ini poin-poinnya ya, tanggung jawab pendeta-pendeta Zoroaster. Melaksanakan upacara yasna harian yang dalam bentuk yang berkembang memakan waktu sekitar 2 jam. Ini poin satu lah. Yang kedua, melaksanakan layanan untuk masyarakat pada saat inisiasi pernikahan dan kematian serta pada acara keluarga khusus. Itu pendeta mana tuh, agama mana tuh yang melakukan ini. Melaksanakan layanan ritual untuk komunitas pada 7 perayaan besar. Mengelola Barashnom, ini acara dia. Ritual pemurnian, ini kayak, jadi Zoroaster ini juga ada yang apa namanya, yang percik-percik tuh yang dicelup-celup. Dia juga ada yang kayak gitu. Nah tapi yang ini ya, kayak baptis. Iya betul, dari baptis. Ini. Nah, jadi sejak zaman prasejarah, ya ini kita, abang ada pembantahnya, silakan bang. Kalau belum sih, tapi saya lanjutin dulu. Tadi kan saya masih sedikit tuh ya bang. Biar selesai dulu bang, biar kamu tadi ngomong juga, biar selesai dulu selesai. Enggak, dulu. sebenarnya saya tadi Ini kan belum selesai, baru 1 paragraf saya baca tadi kan. Bang Jibril kan sudah banyak tuh. Boleh nggak saya lanjutin? Boleh dong. Oke. Baik, ini bantahan untuk data abang tadi. Nih, hal penting kedua adalah membuktikan bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad tertulis dalam buku Zoroaster tuh, ya, Zoroaster ini Majusi. Jadi apa yang mencegah orang mukmin untuk meneliti subjek ini, belajar lebih banyak tentang bukti dan indikasi yang menunjukkan fakta ini. Jika kita membuktikan bahwa Nabi Muhammad telah diberitakan dalam kitab-kitab orang Majusi sebelum Islam maka ini merupakan kesaksian dari luar Islam tentang kebenaran Nabi terakhir ini dan dakwah beliau. Dan inilah merupakan undangan terbukti dari kitab-kitab non-muslim kepada non-pengikut agama ini, dimulai dengan Zarathustra dan agama-agama lain, untuk percaya bahwa Nabi besar ini dan untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau dari Tuhan mereka. Jadi di sini sebelum Islam ada, sudah ada ya yang membuktikan bahwa Nabi ini telah diberitakan dalam kitab orang Majusi. Iya, nubuatan lah. Kenapa? Ini nubuatan lah. Iya, Enggak ada nyerangnya sama Rasulullah ini. Mungkin nanti Gurunda masuk juga ya, Bang. Iya. Jadi sebelum Islam ada, terkait dengan Nabi Muhammad sudah disampaikan di dalam Zoroastrianisme ini atau Majusi ini, ya kan? Apa itu artinya? Jadi informasi yang ada dalam Islam ini kutipan dari sini. Itu di mana bang? Ini tadi nomor halaman 3, masih buku yang sama. Enggak, karena bukan kok abang tiba-tiba lompat ke situ. Lah iya kan, karena di kitab suci orang Hindu juga ada. Baca semua bang, ini banyak sekali. Bukan. Saya ambil yang intinya aja bang. Di kitab orang Hindu juga ada Nabi Muhammad ini apa segala macam, bukan berarti ini enggak relevan ke sana. Abang tadi. Oke, boleh saya bantah dulu deh. Boleh saya bantah nggak? Habis itu terserah sih. Bang kemute itu bang. Saya mau nambahin dikit. Bang Jibril dulu nggak apa-apa kan? Iya, enggak Bang Rosrum silakan. Iya gini, jadi yang dimaksud dengan Bang Christian ini itu kita pun terpengaruh dengan kaum Zoroaster ini kan kaum Majusi ya. Mereka itu memang rata-rata menguasai bahasa Aram atau bahasa Arab Majusi ya gitu. Nah, memang kaum Majusi itu sejak zaman Al-Masih, pra-Isa, itu juga orang Majusi ini juga punya seperti nubuatan-nubuatan. Jadi di pelajaran kami di kekatolikan itu kalangan-kalangan Zoroaster Majusi ini sebenarnya sudah ada kaumnya gitu. Mereka terpecah menjadi 2. Ada yang masih mempertahankan monoteis dan ada yang sudah terpecah, misalkan di Perjanjian Lama mereka membuat patung lembu emas dan segala macam. Jadi di zaman-zaman Perjanjian Lama itu kaum ini itu sudah ada, itu di dalam gereja Katolik dalam buku-buku sejarahnya. Kita bisa ke perpustakaannya. Itu dulu sih. Jadi mungkin Bang Christian juga
perlu mengkorelasikan ke sana. Karena apa? Waktu Isa lahir atau Yesus lahir itu juga ada orang Majus yang datang. Dan itu kesalahan itu dibantah oleh Bapak Gereja sekarang bahwa tentang orang Majus datang itu posisi Yesus usia berapa. Dan ini masih diperdebatkan sampai dengan sekarang. Akhirnya pergeseran kan di tahun 2004-2006. Terima kasih. Oke, saya sambung mulai ya. Wah, mantap. Ini saya mau membantah yang Bang Christian tadi bilang soal monotheis. Sebenarnya tadi saya udah tinggal dikit lagi sih. Ini di discussions and conclusions, pembahasan dan kesimpulan. Di sini dibilang, ini soal Zoroastrianism ya. Dua isu telah lama menyulitkan untuk mengidentifikasi Zoroastrisme sebagai monoteis sejati, keberadaan dewa-dewa yang lebih rendah dan dualisme. Jadi, Zoroastrism ini, atau Zoroaster, itu bukan monoteis pure, tapi dia punya dualisme. Ya, itu satu. Habis itu kita ke Alkitab Sabda. Ini yang Bang Rosrum bilang tadi. Seorang nabi di Persia yang diperkirakan mati tahun 551 sebelum Masehi, walaupun beberapa ahli memperkirakan jauh lebih dari itu, menyembah ilah Ahura Mazda. Agama yang didirikannya itu dualis. Jadi agamanya nggak monoteis ya, dualis. Jadi ada Tuhan yang melakukan yang baik-baik aja, nanti ada Lucifer yang melakukan jahat-jahat aja. Itu namanya dualis, bukan monoteis. Dengan kepercayaan kuat sebagai setan, suatu kuasa kejahatan, dan kepada malaikat, dikemukakan bahwa agama ini berpengaruh atas Yudaisme dalam 2 abad terakhir. Nah, ini yang tadi Bang Rosrum bilang. Dalam kitab Daniel dan tulisan-tulisan tertentu, Apokrifa dan Pseudogrifa, orang Majus dari timur yang katanya datang mengunjungi bayi Yesus di Matius 21. Kemungkinan adalah ahli-ahli perbintangan dengan hubungan kepercayaan Zoroaster. Ini dari Alkitab Sabda. Tapi kalau kita langsung ke primernya aja deh. Di sini ada ini langsung dari Zarathustra. Kita baca kitab sucinya aja deh. Ini kitab sucinya Zoroaster. Ya. Kalau kita lihat, saya baca aja ya. I pray thee, O Mazda, with the uplifted end, and to die. Bang Rosrum tolong bacain dong. Ini tulisannya apa Bang? Holy Spirit, Holy Spirit. Roh Kudus. Di kitab mana tuh Bang ada Holy Spirit nih Bang? Karesteng. Holy Ghost. Holy Ghost Bible. Ada di Bible berarti ya? Ya. Aduh. Nah, abis itu kalau kita lihat ini tetap dari Zarathustranya. Influence, ini bahasa Indonesianya. Pengaruh Zoroastrisme terhadap Yudaisme, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ini nggak ada Islamnya di sini nih Bang. Ya, silakan. Ini saya rasa udah selesai sih di situ ya dari Holy Spirit tadi pastinya udah. Udah kelar. Makanya gini loh Bang Jibril, karena Siap. data saya punya data juga gitu kan. Siap. Di luar dari apa? Primer yaitu Quran, ya kan. Nih, kalau saya baca ini Bang, ini coba nih, Majusi dalam Al-Qur'an Bang. Nih ya, nih Bang ya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah akan Allah berikan keputusan. Ya, ya. Jadi di situ dibilang orang Majusi itu menyekutukan Tuhan ya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Di sini Bang, di Quran aja dikutip Bang tentang Majusi, ya. Nasrani, Sabi'in, yani orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Iya, menyekutukan Allah. Artinya apa? Ya, itu Bahwa termasuk. sebelum Islam ada, agama Mungkin ini Dia tahu nggak sih dia lagi bunuh diri? Betul.
Betul. Bahkan betul. kita lihat Gini. nanti di Al-Baqarah, ya siapa orang Aduh. majus itu? Nih kita lihat nanti, coba saya baca Aduh. lagi bang ya. Lanjut Iya, selanjutnya. iya, Ini Bang. banyak nih, bang. Anda Sabar, menggali Bang, kubur, tenang. Bang. Aduh, Bang. Pelan-pelan. pelan-pelan. Antara mereka pada sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Rasid Rida menafsirkan Allah telah menjadikan Majusi sebagai kelompok yang independen. Dan hadis mengatur perlakuan terhadap mereka seperti ahli kitab dalam hal berakhirnya pertempuran mereka dengan membayar jizyah. Ya, hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah ahli kitab meskipun tidak ada tersisa dari mereka yang secara eksplisit disebutkan sebagai ahli kitab. Di sini katakan mereka ahli kitab, Bang. Tapi karena Islam benci, ya, mereka masuk dalam Islam. Loh, itu narasi dari mana itu? Coba nih Bang, ahli kitab, Bang. Majusi itu ahli kitab. Coba lihat Bang. Ahli kitab dalam hal berakhir. Nggak, silakan Bang Suma. Kayaknya itu malah justru ayat kita menjelaskan bahwa Allah mengutuk. Baik. Saya sederhana aja sih. Sederhana saja saya, saudara Kristen. Itu penjelasan, penafsiran, uraian, itu wajar-wajar saja, Bung. Tetapi kembali kepada sumber primer yang saya dengarkan dari tadi yang Anda sebutkan. Anda tidak akan pernah menemukan orang Saya belum Majusi. selesai ngomong kok sudah dipotong-potong. Ini gimana nih? Anda akan semakin malu nanti karena yang Anda jelaskan di situ justru orang-orang yang menyekutukan Allah itu disebut orang Majus. Dengarkan aja saya Bang Kalau sebentar ini. dipotong-potong saya turun ya. Habis ini Anda akan lari dia. Secepat kilat. Sebisa mungkin. Udah gemetar duluan. Jadi orang Majus ini tidak ada yang datang kemudian menyembah Nabi Muhammad seperti yang mereka ramalkan, seperti yang mereka tunggu. Itu tak ada. Tapi kalau kita lihat seperti yang ditunjukkan tadi, Matius 2:1 sampai 4:3, situ jelas dikatakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus. Apa yang kemudian orang-orang Majus ini katakan kepada orang yang ada di Bethlehem? Di mana Yesus, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apa maksudnya data ini? Maksudnya data ini adalah orang-orang yang menyembah Yesus itu konsep keagamaannya sama seperti agama orang Majus. Kalau konsep agama Kristen itu sama dengan konsepnya orang Yahudi, maka yang datang kemudian ke Yudea, tanah Bethlehem, itu tidak akan mungkin orang Majus, tetapi orang Yahudi. Dia akan datang. Mana raja kita yang lahir itu? Kami telah melihatnya di dalam kitab Tanakh dan kami datang untuk menyembah dia. Maka penyembahan yang dilakukan orang Yahudi dan penyembahan yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini berarti sama. Sayangnya berdasarkan data primer itu sendiri dari Bible, rupa-rupanya agama orang Majus itu sama persis dengan agama Kristen, menyembah Kristus. Ada ada Yahudi menyembah Yesus berdasarkan data di Bible? Tak ada. Ada orang Majus menyembah Yesus berdasarkan Bible? Ada. Hari ini Kristen menyembah Yesus? Iya. Sama nggak orang Majus dengan orang Kristen? Iya. Berarti Kristen ini adalah agama Majusi modern. Gitu aja, silakan. Silakan diambil alih kembali deh. Oke. Selamat sore. Ayamnya dikendalikan, Bang. Ayamnya kesian. Itu tadi buku Zoroaster dibaca itu saya sudah kaget, Bang Jibril. Karena berarti itulah kalau dia hanya percaya kepada Alkitab. Jibril. Gini aja. Jibril. Iya. Jibril. Orang lagi ngomong loh Bang, hargain dong. Gini aja Jibril. Sebentar saya potong. Gini aja Jibril, Anda berani nggak lawan kiamat masalah data? Pagan, Kiamat itu DPO Bang, saya nggak mau sama DPO kayak gitu. Enggak, kalau Anda berani silakan. Iya, saya takut iya. Sama DPO saya takut Bang. Sama anjing aja saya takut. Apalagi sama abang Tuhan aja dimatiin, saya lebih takut lagi.
Udah sama saya aja lah kiamat kapan, ayo offline tapi jangan online, ayo. Ayo, Nah, kalau offline ayo, Enggak, ini Bang Rosrum, silakan. Bang Rosrum lagi ngomong juga, jadi gue nggak enak. Silakan. Iya, tadi mengulang saya memberikan gambaran kepada teman-teman Kristen atau Katolik di bawah yang menyimak ya. Yang tadi disampaikan oleh Bang Christian tentang buku Zoroaster. Di kita di perpustakaan Katolik Kristen juga banyak buku tentang Zoroaster itu. Makanya tadi saya shock membaca itu. Karena apa? Di Bible sendiri kita yang tadi sudah saya kutip dan dikutip ulang oleh Bang Zuma terkait dengan kedatangan orang Majus, bahwa memang ada sebelumnya. Bahwa sebelum Masehi itu sudah ada kaum-kaum seperti itu sampai dengan punya konsep membuat patung lembu emas dan segala macam tadi saya sampaikan. Nah, akhirnya kekristenan kita itu terbawa oleh salah satu budaya-budaya atau pendapat atau ritual-ritual dari kaum-kaum Zoroaster tersebut. Itu sih yang ingin saya jelaskan. Saya sebenarnya ingin memberhentikan karena kalau enggak itu nanti balik. Sedangkan di kita aja itu perlu direvisi, itu kedatangan Majus ketemu Yesus itu gitu loh. Nanti dan sekarang Zoroaster tadi saya udah tunjukin Zoroaster itu ada pendetanya. Habis itu dia nggak monoteis pure, dia dualism. Habis itu dia nggak ada larangan makan. Habis itu kitab sucinya Tuhannya 3, ada Holy Spirit. Mestinya di situ udah tahu sih Bang, maksudnya akuilah. Gimana? Tapi Bang Rostum izin Bang Jibril ya. Kalau Abang menyampaikan, Bapak Pastor menyampaikan bahwa itu harus perlu direvisi oleh dari pihak Kristen atau Katolik, justru itu membuktikan pernyataan-pernyataan apologet Muslim selama ini yang menyatakan bahwa kitab Bapak itu bukan kitab suci karena revisi. Yang merevisi justru manusia bukan Tuhan. Itu lebih rancu lagi tuh Pak Rostum. Itu membuktikan bahwa kitab Bapak itu tidak otentik sebagai firman Tuhan, tetapi kitab revisi. Kira-kira gimana tanggapannya Pak Rostum? Ya, memang ada beberapa kita mengalami revisi ya. Dan kita memang ketinggalan jauh dari bahasa asli, karena bahasa asli itu yang memiliki adalah teman-teman dari Katolik, dan itu tidak bisa asal dikopi diperbanyak ya. Itu hanya rohaniwan yang khusus gitu. Ya kami mengakui memang itu kalau dari sisi akademisi ada beberapa hal yang ada catatan-catatan yang memang itu ada penambahan dan pengurangan. Kemudian ada pembaharuan bahasa. Jadi gitu, berdasarkan konteksnya itu pembaruan bahasa. Itu kami mengakui di akademis itu kami mengakui akan hal itu. Makanya kami kalau di akademis itu menyebutnya adalah buku karangan siapa, ditulis oleh siapa, ini pengaruhnya apa, kayak begitu Bang. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Siap ya, Bang Rosrum. Ya, nanti dilanjut ya. Terima kasih ya. Untuk moderator silakan bantu naikkan teman-teman Kristen yang pasti yang siap mental ya. Jangan baru dengar suara Gurunda udah tiba-tiba langsung ciut turun gitu. Ya, silakan teman-teman Kristen, ada 2 slot untuk teman-teman Kristen untuk berdiskusi baik-baik dengan Gurunda. Silakan Bang Rostum, tadi apa? Sedikit lagi. Ya, itu tadi langsung saya sebenarnya mau menyampaikan ya contoh yang jadi pembahasan di 5-6 tahun terakhir tentang pertemuan orang Majus melihat bintang di timur dan bertemu dengan bayi Yesus. Itu menjadi koreksi hangat sampai dengan sekarang, dan ini sudah tahun ke-6. Cuma saya nggak mau nyebut di sini. Tapi kalau teman-teman Kristen mau, kita buka. Kalau perlu kita bisa chatting atau kita bisa bikin yang tertutup untuk internal Kristen gitu. Itu membuktikan, dan ini teman-teman di bawah Kristen bisa cross check kan. Betul enggak ada perubahan khotbah di hari Minggu terkait dengan Natal? Pasti ada. Ya, 15-20 tahun yang lalu dengan sekarang pasti berbeda. Itu aja clue-nya. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Ada yang baru naik, Drak? Dari Jumatan apa mingguan? Oh, jauh dari perangkat kayaknya.
Ya, silakan teman-teman Kristen, dari tadi sudah pada ngantri. Ini saatnya Anda berdiskusi dengan baik dengan guru kami. Ya, yang siap mental ya, yang siap mental. Yang pasti dan siap otaknya juga dilas, karena ini benar-benar diskusi untuk mengedukasi. Jangan sampai bocor terus. Tadi agak kesel sih, maksudnya dia keburu pakai emosi. Karena Bang Rostrum, ini saya bisa bukain ya data sekarang sedikit aja Ustadz kalau boleh. Ya. Bang Rostrum, di sini ada buku namanya The Najote Ceremony of the Pharisee. Jadi jadi ini buku soal orang-orang Farisi gimana sih upacaranya. Nah, di sini bukunya, Bang. Nah, di sini dibacakan gimana cara melakukan ini apa nih, Bang? The Secret Bath. Jadi Zoroaster atau orang Majusi, ini kitab mereka nih untuk celup-celup. Oh, Bang. Tadi saya mute. Oke, lanjut aja, Bang. Nah, ini kitab mereka untuk pembaptisan, Bang. Ini dari bukunya The Najote Ceremony of the Pharisees. Dan kalau kita search aja The Najote ini, nih, kita search aja sedikit, habis itu image. Nah, ini, Bang, pembaptisan. Nah, ini dari Zoroaster. Ini gara-gara tadi tuh Bang Christian itu. Makanya saya lagi ini, tapi dia udah keburu emosi sih, jadi saya belum keluar semua muntah saya. Baru sampai Holy Spirit tadi. Aduh. Ya, silakan teman-teman Kristen yang tadi mengantri, saatnya Anda berdiskusi dengan baik, siapkan mental sehatnya. Ya, jangan sampai gemeteran, baru aja narasi guru Anda udah mental. Oke, silakan kita diskusi baik-baik. Bang Rostum sudah siapkan mentalnya. Ketika Bang Rostum berusaha berpikir walas, malah dituduh muslim bayaran. Aduh, nggak beres juga ini Oten di bawah. Susah juga. Enggak, berarti bagus, Ustadz. Berarti yang sopan-sopan itu Islam. Oh gitu ya? Iya, jadi yang santun-santun. Jadi kalau santun, oh Islam kamu. Berarti Muslim santun-santun dong. Iya, betul-betul. Udah kepanasan duluan Ayo tadi. naik Kristen. Tadi banyak yang pengen naik. Ada gurun deh. Pada ciut semua. Norman, Muslim. Bang Norman, Muslim. La ilaha illallah, lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dan gurunda-gurunda juga host. Terima kasih sudah dinaikkan. Saya masih belajar, jadi ikut menyimak aja dulu. Oh iya. Kita Ya, turunkan nanti. ya Bun ya, Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih. Kasihan, kan belum selesai ngomongnya. Kejam kali nih host. Satu. Ayo teman-teman, kok pada ngacir ada gurunde? Udah gini aja, biar enak dipilih mana yang ahlul sejarah, ya yang ahlul apalagi kalau ahlul maki-maki sama congor, ayo sama saya aja. Ayo. Nah, berarti kalau kita sedikit ke perpagangan ya, pagangan ya. Itu Hindu itu pagan. Itu Hindu dengan Trimurti, dengan ajaran inkarnasi. Kok mirip-mirip ya di Kristen? Kalau orang Hindu, saya kebetulan punya rekan bisnis kerja ini apa segala macam, orang Hindu sama Buddha, mereka nggak marah Bunda dipanggil pagan, karena yang Hindu aja Tuhannya 3.000 kan. 3.000 banyak kali ya. Berarti kalah dong Kristen ya, cuma 3. Oh, makanya saya takut sama mereka. Tadi kalau saya takut nanti itu ini dikeroyok. Tuhannya aja rame banget.
Itu Tuhan apa boyband? Rame amat. Mungkin Tuhan-Tuhan kecil ya. Aduh. Dan mereka nggak marah dipanggil pagan karena memang mereka menyembah alam. Ya kalau kita lihat ya Bang Rostrum, izin boleh bertanya sedikit Bang ya. Kenapa di gereja Katolik itu banyak berseliuran patung Bang? Apa itu mengindikasikan memang pagan? Silakan Bang. Patung itu kalau dari versi kami kan sebagai ilustrator aja, sebagai ilustrator untuk Maaf Bang Rostrum. Bang Rostrum gitu ya. Bang Rostrum, sebelum Bang Rostrum menjawab, abis ini Bang Rostrum yang jawab. Jadi Bunda, kalau dari segi pagan, mereka akan menjawab, oh enggak, kita enggak menyembah berhala itu. Itu hanya simbol, itu hanya instrumen kami untuk mendekatkan diri sama Tuhan kami. Itu jawabannya. Nah silakan Bang Rostrum, apakah jawabannya sama? Silakan. Ya, terima kasih untuk juru bicara yang baik. Silakan Bang Rostrum. Ya betul, ilustrator kan itu sebagai media untuk bagaimana kita bisa berdevosi. Istilah bahasa kami adalah berdevosi untuk membuat pikiran ini bisa berkonsentrasi kan begitu. Dari Bang Jibril tadi sampaikan. Ya memang itu kalau kami ya dari internal kami seperti itu. Tapi Bang, kalau kita ke Bible ya. Bunda, Yesus sebelum itu, masuk Bunda, izin disapa dulu tamunya Bunda. Oh, Tandut. Selamat sore Tandut. Kristen? Tandut. Bang Tandut. Bang. Tapi Yesus nggak pakai ini ya Bang ya, media ya. Kalau dia berdoa, dia bersujud, nggak pakai media ya, beda ya Bang ya sama Kristen. Ya. Aduh lagi si Tandut. Itu dia. Maksudnya Bang itu dia. Ya Bang kan Rostrum ini juga. berbeda gitu. Iya, saya sekarang berhati-hati ini, saya sudah dituduh ini tuh yang chat itu keterlaluan juga. Abangnya harus agak kasar Bang, biar nggak dituduh Muslim Bang. Abang mesti ke Kristen-Kristenan Bang. Iya Bang. Padahal sudah sampai sekarang masih kan? Masih. Aduh. Iya, Cuman teman-teman ini nggak bisa membedakan, saya bicara dari sisi sejarah gitu, dari sisi sejarah. Itu mungkin teman-teman saya memahaminya berbeda di situ dan mereka langsung pada dogmanya. Gitu Gak apa-apa teman-teman, kita gali pemikiran atau pikiran Bang Rostrum ini yang jujur. Dia oten jujur loh. Dia oten tapi jujur, tapi tetap. Nggak, Bang Rostrum mesti ini tantrum dikit. Jadi jadi orang mikirnya oh ini Kristen juga gitu. Napi, narapidana naik. Napi. Iya, halo, selamat sore. Kristen Muslim Bang. Puji Tuhan, 100% Kristen. Oh silakan Bang. Itu Saya yang punya teman ini. Bang. Ya, jangan diturunkan ya Bunda, teman saya ini. Iya. Oh iya Bang. Lagi nyimak aja nih. Lagi nyimak. Ya silakan, mungkin ada yang mau disampaikan, diskusi sama guru kami. Di sini banyak guru kami, ada guru kami juga, silakan. Judulnya Kristen sama dengan pagan itu, coba biar saya paham. Silakan Gurunda, Tabe. Ya, baik. Ya, terima kasih ya. Saya boleh kasih paparan sedikit aja. Sedikit aja. Sedikit ya. Boleh ya Bang ya? Yang puas Gurunda. Ya, ya boleh. Sebentar aja, sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, jauh sebelum agama Kristen ini menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, kita tahu bahwa masyarakat Romawi kuno itu
pada mulanya memiliki aliran kepercayaan berupa animisme. Apa animisme itu? Kepercayaan akan adanya roh atau kekuatan yang berkaitan dengan semua hal atau kejadian yang ada. Lalu kemudian ajaran animisme ini lambat laun berubah menjadi politeisme. Apa politeisme itu? Percaya bahwa segala yang ada di bumi ini ada kemudian apa istilahnya itu? Pneuma atau roh-roh atau dewa-dewa atau teos-teos yang mengatur kemudian. Tak terkecuali tentang hidup seperti soal cinta, cuaca, urusan pertanian dan seterusnya. Nah, berkembangnya politeisme yang tadinya adalah animisme dalam masyarakat Romawi itu tidak lepas dari pengaruh besar daripada orang-orang Yunani atau bangsa Yunani. Kenapa demikian? Karena kondisi geografis yang sangat memungkinkan antara budaya yang ada pada pengajaran orang-orang Yunani itu secara geografis berpengaruh kepada masyarakat Romawi. Jadi ada pertukaran kebudayaan, ada pertukaran keyakinan. Nah, inilah kenapa kemudian dewa-dewa dalam kepercayaan Romawi itu memiliki adanya kesamaan atau kemiripan mitologi Yunani. Misalnya yang tidak asing kita pelajari dari SD atau SMP kita tentang Jupiter yang memiliki kesepadanan dengan Zeus atau Hela, Juno, kemudian Minerva dengan Athena. Nah, lalu kemudian saudara-saudara, selain pengaruh dari Yunani, daerah-daerah yang ditaklukkan kemudian oleh Kekaisaran Romawi itu berpengaruh dalam perkembangan dewa-dewa mereka. Makanya dewa-dewa kepercayaan Romawi ini itu sangat banyak. Dan mereka kemudian memiliki ada 3 sembahan dewa yang utama yang saya sebutkan tadi, Jupiter, kemudian Juno, kemudian Minerva. Nah, 3 dewa ini atau 3 Tuhan inilah yang kemudian mempengaruhi nantinya. Lambat laun ya lahirlah agama yang mereka sebut Katolik hari ini. Jadi dari animisme, kemudian politeisme, kemudian muncul Katolik. Apakah semuanya itu satu warna? Tidak satu warna, tetapi mereka ada keterkaitan yang sangat-sangat dominan dan sangat-sangat erat. Oleh karena itulah kemudian mereka membutuhkan satu konsep yang berasal dari Yudaism untuk dari politeisme ini menjadi Katolik. Mereka membutuhkan kemudian terjemahan kitabnya orang Yahudi untuk mengait-ngaitkan dengan konsep yang mereka bangun sehingga lahirlah agama Katolik sebagai agama kekaisaran. Nah, kalau kita berbicara mengenai pagan, ya itu udah pasti itu. Secara data primernya di mana? Coba kita lihat saudara. Ketika orang Kristen memanggil Yesus Tuhan, ketika orang Kristen bernubuat pakai nama Yesus, ketika orang Kristen bermujizat pakai nama Yesus. Kenapa Yesus yang asli justru mengatakan aku tidak mengenal kalian? Karena konsep yang dibawa oleh orang Kristen terkait dengan pandangan keyakinan mereka kepada oknum Yesus Kristus tidak sama dengan ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel. Melainkan pola yang dibangun oleh orang Kristen terhadap oknum yang mereka sebut Yesus Kristus itu sama persis dengan pola pengajaran orang-orang Romawi kuno terhadap Jupiter. Bahwa Jupiter kemudian menjelma, lalu kemudian dia turun ke atas muka bumi menjadi manusia. Ini yang dibawa oleh konsep Kristen. Sehingga ketika dipertemukan dengan Yesus asli dari Yahudi, mereka ditolak. Dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Itulah bukti akurat. Secara data primer, kenapa Yesus mengusir orang Kristen di dalam Matius 7, 22, 23? Karena Kristen ini memang tidak dikenali sama anak Maria. Mereka hanya nebeng, mereka hanya numpang tenar.
dengan membawa nama Yesus. Makanya Yesus berkata kepada Bani Israel, "Hei Bani Israel, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus Kristus. Sebab akan muncul Kristus-Kristus palsu." Nah, Kristus palsu inilah yang diduga dipakai oleh orang Kristen, terbukti ketika mereka mengusir setan, bermujizat dan bernubuat pakai nama Yesus Kristus. Rupa-rupanya Yesus yang asli tidak mengenal mereka. Apa kata Yesus? "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan." Jadi Yesus mana yang diseru oleh orang Kristen selama ini? Dalam nama Yesus, itu Yesus yang mana yang diseru? Ternyata anak Maria tidak mengenalnya. Nah, itulah bukti bahwa tema ini sangat betul. Demikian. Silakan Bang Napi. Oke. Terus kalau kita tarik sekarang ya, sekarang kan banyak sekali orang-orang Islam yang mulai mengakui bahwa Yesus atau Isa itu adalah nabi. Apakah ini tidak sama? Artinya mereka mulai mengkait-kaitkan bahwa Islam adalah agama yang diteruskan atau apalah dari Yahudi dan Kristen. Jadi mereka mengakui bahwa Yesus atau Isa adalah nabi mereka. Bukankah itu yang disebut Yesus waktu itu, bahwa jangan kamu mengakui Yesus sebagai nabi kalian, karena kelakuan kalian beda dari apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus yang Yesus ajarkan itu kan hal kasih. Kasihilah musuhmu, atau berikan pipi kirimu ketika pipi kananmu ditampar. Itu kan ajarannya Yesus. Sekarang yang terjadi, orang Islam kan banyak sekali menggunakan nama Allah, berteriak Allahu Akbar dan segala macam untuk melakukan kekerasan. Kan itu bukan ajarannya Yesus. Berarti kan yang menggunakan Yesus, yang seharusnya yang sekarang dihardik waktu zaman Yesus itu, enyahlah kalian pengguna yang menggunakan nama Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai nabi, menggunakan nama Yesus untuk membenarkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik, yang tidak Yesus ajarkan. Itu kira-kira bagaimana itu, Bang Zulma? Iya, baik. Jadi seibarat Anda bermimpi ingin sampai di seberang lautan, sedangkan Anda nyebrangi sungai aja tak sanggup. Jadi gini, saudara, kalau berbicara mengenai Yesus Nabi, memang tumpah ruah dalil dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus itu Nabi. Justru ini yang kita sedang bahas nih. Ketika Yesus itu ternyata Nabi, Yohanes 14 nomor 19, Yohanes 4 nomor 2, Yohanes 4 nomor 42 dan seterusnya. Yesus itu memang disebut Nabi oleh orang sesamanya. Bahkan dirinya sendiri menyebut itu, bahwa Nabi tidak dihormati di mana dia berasal. Nah, kemudian saudara, ketika Anda mengatakan kami yang dihardi, mau sampai kapan coba saudara memperbodoh diri dengan mengatakan orang Islam dihardi oleh Yesus? Orang Islam tidak ada memanggil Yesus Tuhan, tidak ada mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Sekarang yang bermukjizat pakai nama Yesus itu Kristen. Tapi pertanyaannya, Yesus yang mana? Karena Yesus anak Maria justru mengatakan aku tidak mengenal kalian. Berarti tergenapi apa yang terjadi, bahwa akan datang penyesat dengan memakai namaku Yesus Kristus. Dan inilah yang sedang kalian gunakan. Penyesat yang bernama Yesus Kristus inilah yang kalian pakai namanya. Sehingga Yesus yang asli tidak mengenal kalian. Coba nih, sederhananya nih, kita buat kemudian sederhananya. Orang Kristen mengobati orang sakit, yang mereka panggil siapa? Yesus, dalam nama Yesus. Orang Kristen mengusir setan, nama siapa yang mereka panggil? Dalam nama Yesus. Apa mungkin kalau Yesus yang adalah manusia biasa, yang diberi kekuatan sebagai mukjizat kepadanya, adalah Tuhan dalam konsep agama Kristen? Ketika Kristen mengatakan, wahai Tuhan Yesus, sembuhkanlah orang ini dari penyakitnya, dalam namamu aku sembuhkan orang ini, aku jamah dia sehingga dia sembuh. Kalau konsep Anda betul, berarti Yesus yang adalah anak Maria itu berarti Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti dia maha melihat.
Kalau dia maha melihat, tentu dia maha mendengar. Kalau dia maha melihat, berarti dia mengenal kalian. Sayangnya yang melihat alam goib, yang melihat dari alam goib kepada alam manusia, itu adalah iblis. Yesus tidak. Kenapa Yesus tidak melihat alam manusia sekarang ini? Karena Yesus adalah manusia yang diberi kekuatan mujizat oleh Tuhannya. Sedangkan iblis, dia berkuasa atas dunia ini. Sehingga ketika Anda memanggil nama Yesus, yang melihat bukan Yesus anak Maria, tapi si penyesat yang adalah si Bilisis yang Anda panggil. Karena kenapa? Yesus terkaget ketika di hari kemudian nanti Anda akan menyeru ke dia. Dan Anda akan mengatakan, loh, bukannya tadinya kami memanggil namamu, mengusir setan, bermujizat pakai namamu. Apa kata Yesus yang tidak maha melihat ini, yang tidak maha mengetahui? Oh maaf, aku tidak mengenal kalian. Penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pemungut kejahatan. Muncul pertanyaan, lalu Yesus mana yang kalian pakai selama ini mengusir setan? Yesus mana yang bermukjizat di tengah-tengah kalian? Kayak Rusuli Lubis. Yesus mana yang dia panggil itu? Yesus apa yang datang kepadanya untuk mengobati orang? Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal. Lalu Yesus yang mana? Hanya ada dua kandidat. Yesus anak Maria atau iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Itu Bang. Iya Bang. Pertanyaan saya kan jelas tadi. Yesus bilang, nyahlah kalian, hai pembuat kejahatan. Yang menggunakan nama Yesus untuk berbuat kejahatan saat ini itu siapa? Itu kan Kristen kan? Kristen Bang. Hanya Kristen yang pakai nama Yesus menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dengan nama Yesus. Setan kan pembuat kejahatan dan dia wajar kalau diusir dengan nama Yesus. Nah, orang-orang yang berbuat jahat, di sini kan yang berbuat jahat. Hai kamu. Siapa yang memakai nama Yesus Bang? Islam atau Kristen? Yang saat ini kan Islam juga memakai nama Yesus untuk membenarkan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu berbicara tentang siapa? Tentang Muhammad. Kalau yang berbuat kejahatan Nabi Isa Bang, bukan Yesus Bang. Yesus. Yang berbuat jahat atas nama Tuhan, yang berbuat jahat atas nama Allah, itu kan yang saat ini bahkan terang-terangan kita lihat itu kan umat Islam berteriak. Kejahatan apa yang dilakukan umat Islam Bang? Menjajah 350 tahun gitu. Bagaimana? Kejahatan apa yang dilakukan umat Islam di Nusantara ini? Menjajah, membunuh 350 tahun gitu ya. Kita tidak bicara konteks Nusantara, kita bicara penyelamatan. Lalu bicara tentang apa nih? Bukan konteks apa ini Bang? Nusantara kan ada kepentingan yang lain di situ, ya kan? Adakah kejahatan yang lebih jahat? Manusia, ya kan? Sabar Bang. Adakah kejahatan di atas muka bumi ini selain mengganti pencipta langit dan bumi dengan nama Yesus? Adakah Bang? Adakah kejahatan di atas muka bumi ini selain dari agama yang menggantikan pencipta langit dan bumi dengan sosok yang bernama Yesus Kristus? Adakah kejahatan di luar daripada itu yang lebih parah? Yang paling jahat yang memberi nama apa pencipta langit dan bumi ini, kita manusia memberikan dia nama itu kan lebih jahat. Dalam pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi itu tetap saja pencipta langit dan bumi, tidak pernah berubah menjadi manusia. Pertanyaan saya, adakah kejahatan di atas muka bumi ini yang berupaya menggantikan pencipta langit dan bumi dengan seonggok bayi yang lahir di dalam palungan? Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu, Abang? Ada. Kejahatan apa itu? Kejahatan yang lebih jahat adalah manusia yang menamai pencipta itu, ya kan? Menamai dengan manusia atau sekelompok manusia yang menamai pencipta langit dan bumi dengan nama Yesus, gitu? Bukan nama Yesus. Lalu siapa Bang? Sabar Bang Suma. Kita tiktokan aja, santai aja, jangan emosi, santai. Nama Yesus itu kan dikasih kepada manusia atau kepada Tuhan?
nama itu diberikan kepada anak manusia atau kepada Tuhan? Diberikan kepada manusia, sosok manusianya Yesus. Manusia. Nah, manusia. Lalu kenapa manusia ini kemudian diangkat derajatnya menjadi Tuhan? Kenapa, Bang? Adakah kejahatan yang lebih tinggi daripada itu? Ada di dalam sosok Yesus. Ini yang saya pertanyakan ini. Ini yang saya pertanyakan. Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu menganggap bahwa dalam diri oknum yang bernama Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu, Bang? Ada yang lebih jahat. Apa itu, Bang? Memberikan nama kepada Sang Pencipta. Lah, ini lebih parah lagi nih. Ini lebih parah kalau cuma nama. Yang lebih jahat. Allah itu kan di Kristen itu kan mengenal Tuhan atau Allah itu sebagai aku adalah aku. Tidak ada nama di situ. Tapi umat aku adalah aku ini kepada Sang Pencipta itu dengan sebutan Allah. Aku adalah aku ini. Kalau Yesus, sabar Bang Juma. Sabar Bang Juma. Kalau Yesus itu kan itu kan yang kasih itu Allah melalui malaikat Jibril, malaikat Gabriel. Baik. Ya kan? Terus Anda mengatakan bahwa aku adalah aku. Nah, sekarang pertanyaan saya, aku adalah aku ini wujudnya seperti apa, Bang? Tidak bisa kita jangka. Kalau Allah Subhanahu wa taala wujudnya seperti apa, Bang? Itu kan iman Anda, Pak. Berarti nggak bisa juga kan, sama kan? Nggak bisa. Karena sama-sama memang bukan makhluk. Nah, kalau adalah aku menjadi anak bayi itu bagaimana, Bang? Abangku. Kalau aku adalah aku, Abang, kalau Anda mengatakan, saudara, lebih tinggi manusianya dong, ya kan? Nah, sekarang para mana, aku adalah aku kami sebut dengan yang maha kuasa dan maha suci daripada aku adalah aku menjadi bayi. Para mana itu, Bang? Bang, aku adalah aku yang mereka sebut aniho. Ya, katanya aniho. Kata siapa teman kalian itu? Kami menyebutnya dengan dengan Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi. Dirinya untuk melebihi Allah. Lebih parah mana dengan aku adalah aku diimani menjadi bayi, Bang? Parah mana itu, Bang? Begini, Bang Juma. Kalau saya punya barang atau apa begitu, saya berikan nama, wajar. Iya kan, cuman segala nama kami menyebutnya maha suci, maha tinggi. Apa yang salah? Apa yang salah dengan itu? Tapi kami tidak mensifati dia seperti anak bayi, makhluk terkutuk, ditombak, ditampar, diludahin, ditonjok, digantung. Kami nggak menuduh dia seperti itu. Kami hanya menyebutkan dia adalah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya maha suci lagi maha tinggi, yang maha suci, maha tinggi, maha perkasa, maha bijaksana. Kalau Yesus yang kami hanya menggelarinya dengan sifat-sifat mulia. Kalau Anda bukan menggelarinya sifat mulia, abangku, saudara, Anda tidak menggelarinya dengan sebutan yang mulia. Anda mengatakan dia adalah makhluk terkutuk yang mati digantung di tiang salib. Betul? Betul, Bang? Iya. Para mana itu, Bang? Memanggil Tuhan dengan sebutan maha suci dibandingkan Tuhan nuzul ke bumi menjadi makhluk terkutuk. Itu para mana, Abang? Para mana? Halo, Bang Cuma. Terdiam. Jadi, saudara, pada kesimpulannya, pagannya sebuah agama itu kita lihat dari pesan-pesan yang muncul dalam kitab tersebut. Yesus mengatakan
Jangan kamu percaya jikalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Di waktu apa itu? Coba pertanyaannya diulang, Bang Suma. Di Matius 24 nomor 23-24. Jadi apabila ada orang mengaku melihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus. Iya, karena Mesias di dalam di dalam bilik dan di padang gurun. Yang di dalam bilik dan di padang gurun kan batu hitam atau Ka'bah itu. Ka'bah itu bukan bilik, Bang. Yang disebut bilik itu tempat tinggal. Bang, bilik itu tempat tinggal. Penjara tempat Paulus itu menerima surat, itu tempat tinggal atau bukan, Bang? Di mana? Di Hong Kong, Bang, di Hong Kong. Bilik kan seperti sebuah kota. Di situ bahasa Yunaninya, Bang, temeong, Bang. Bahasa Yunaninya temeong. Artinya apa temeong itu dalam bahasa Yunani? Apa itu? Kamar rahasia, Bang. Penjara kamar rahasia enggak, Bang? Ya, kamar rahasia. Bagus. Siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di dalam kamar rahasia, Bang? Yang Paulus. Itu bukan kamar rahasia itu. Oh, jadi kamar rahasia penjara itu bukan kamar rahasia, Bang. Kamar rahasia. Semua orang bebas masuk ke situ, Bang, ya? Ya, bukan. Oh, jadi kamar penjara itu bukan rahasia, itu kamar umum. Siapapun bisa masuk ke sana sesuai pesanan gitu. Bayar 300.000 satu malam gitu, Bang, ya? Lalu kalau bukan Paulus yang bertemu dengan Yesus, dengan Kristus di padang gurun, lalu siapa, abangku? Bang. Enggak, begini, kalau bilik kan satu ruangan yang tertutup yang tidak boleh sembarang orang masuk, ya. Nah, kan? coba Anda buktikan sembarang orang masuk itu apa? Coba Anda buktikan di mana Nabi Muhammad siapa saja masuk. Tetapi sekarang Anda ada buktikan di Mekah itu tidak boleh sembarang orang masuk. Wah, bisa perang Sekarang Anda buktikan kapan Nabi Muhammad menerima wahyu ketemu Kristus di dalam Ka'bah. Coba kasih dalilnya, Bang. Di mana Nabi Muhammad bertemu Kristus di dalam Ka'bah? Dalil. Entah itu hadis, entah itu Al-Quran. Ada, Bang? Wah, itu kan di Al-Quran. Saya tidak paham Al-Quran. Coba enggak Paulus menulis surat di dalam bilik rahasia berupa penjara? Ada enggak, Bang? Itu bukan bilik rahasia. Lalu oke, kita tinggalkan bilik, kan Anda masih malu-malu mengakui. Kalau yang bertemu di padang gurun, Nabi Muhammad pernah nggak bertemu dengan Kristus di padang gurun, Bang? Pernah nggak? Kalau pernah, dalilnya mana dong? Kalau Paulus ketemu dengan Kristus di padang gurun, ada nggak, Bang? Kalau begini. Iya, begini. Ada yang namanya jin korin, ya kan? Oh, jin korin. Apa? Ya, jin korin. Apa itu jin korin, Bang? Saya salah, tolong koreksi. Jadi jin itu dia akan bersama-sama dengan manusia kalau waktu lahir. Ini saya nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ada jin yang bersama-sama dengan manusia waktu dia lahir sampai mati. Oh, jin kalau yang iblis sama. Kalau iblis yang ada di dalam tubuh Paulus itu apa namanya, abangku? Saya sedikit saja saya akan kasih kamu dunia. Saya akan kasih kamu harta. Kamu abangku, kalau di dalam tubuh Paulus itu yang kamu sama. Bicara sendiri, abangnya. Udah mulai gila ya, Bang? Kalau yang ada di dalam tubuh jin korin itu yang ada waktu bersama-sama ketemu dengan Yesus itu, ya toh? Terus bilang, Yesus, kalau kamu tunduk sama saya akan kasih kamu segala sesuatu. Saya akan kasih, ya kan? Mulai Anda mencari pelampung, tapi yang Anda pegang cuma
Hanyut. Halo. Abangku, 2 Korintus 12 nomor 7. Enggak apa-apa, saya bisa berenang. Iya. 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus mengaku di dalam tubuhnya ada iblis. Itu siapa, Bang? Iblis itu ngapain di dalam tubuh Paulus itu ngapain, Bang? Bang. Halo. Iya, halo juga. Nah. Abang masih di Hong Kong? Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Kristus di padang gurun, Bang? Siapa? Siapa yang pernah mengaku bertemu Kristus di padang gurun, Bang? Paulus. Bang Napi saya bantu jawab, Paulus gitu. Paulus paman Paulus. gitu. Susah kali. Nah, jadi yang pagan itu siapa sekarang? Yang diusir Yesus itu siapa? Yang diusir Yesus karena dia bermukjizat pakai nama Yesus itu siapa, Bang? Bang, yang memanggil nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu siapa, Bang? Itu aja dulu, akui dulu itu. Yang memanggil nama Yesus dalam bermukjizat itu siapa, Bang? Islam atau Kristen, abangku? Bang, jawab. Terus terang, Bang, jangan malu. Ini di las malah meleleh ini, repot ini. Jangan sombong kepada kebenaran, abang. Iya, iya. Silakan, Bang. Oke, lanjut Bang Zuma. Iya. Yang memanggil Yesus Tuhan itu Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Nah, kenapa Yesus asli tidak mengenal Kristen kalau begitu? Kalau kan tadi sudah itu, Bang. Kalau pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak mengenal Kristen? Begini, yang membuat kejahatan atas nama Yesus atau kita sebut sebagai Yesus Kristus atau Tuhannya orang Kristen, yang membuat kejahatan atas nama Allah, itu yang dibilang sama seperti Yesus yang kami tahu, yang sejarahnya mengatakan bahwa dia lahir di kandang domba, terus umat Islam bilang tidak, dia lahir di bawah pohon kurma. Dia bilang, abangku, dalilnya bukan mengatakan barang siapa yang mengaku bertemu aku di bawah pohon kurma. Dia mengatakan barang siapa yang mengaku bertemu aku di padang gurun. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Bang? Nabi Muhammad atau Paulus? Di situ bukan maksudnya begitu. Oh, jadi maksudnya di pohon kurma di situ. Bukan.